Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dubes, Bapak Wardana. Yang saya hormati Bapak Fajar Sumariaji dari Atase. Alhamdulillah beliau mendukung aktivitas muslimin dan muslimat yang ada di Singapura ini. Terima kasih kepada pengurus Saum Istiqomah yang luar biasa. Saya baru tahu kalau di Singapura ada saum. Ternyata Saum Istiqomah. Dan Saum Istiqomah yang ada di Singapura ternyata bukan hanya bisa dinikmati oleh orang Indonesia yang ada di Singapura, tapi bisa dinikmati di seluruh penjuru dunia. Masya Allah. Subhanallah. Inilah kecanggihan teknologi. Saya juga ucapkan terima kasih pada IMAS yang luar biasa juga menyelenggarakan acara ini kerjasama dengan KBRI. Dan juga terima kasih perwakilan wisata hati yang ada di Singapura, Bapak Haji Taher. Mohon berkenan berdiri biar teman-teman kita juga tahu, mungkin sudah sering tahu ya, tapi nah, Pak Haji Taher, perwakilan wisata hati di Singapura, dan juga Bapak Abdul. Mohon berkenan, jenggotnya panjang sekali ya. Dan sahabat saya yang menemani dari Jakarta, Bapak Tarmizi, mohon berkenan berdiri. Beliau dari Jakarta, dia adalah Direktur Eksekutifnya PPPA Darul Quran. Alhamdulillah ya. Dan juga ada satu lagi sebenarnya hari ini tidak bisa hadir, Bapak Haji Ishak ya, juga perwakilan wisata hati yang ada di Singapura. Dan tentunya kepada para jamaah semuanya yang hari ini hadir, mudah-mudahan langkah kita semuanya menuju ke sini, ada yang mungkin sulit, ada yang mudah, ada yang luar biasa. Bahkan Ustadz Yusuf Mansur yang sudah dijadwalkan hadir di majelis ini karena Allah tahu yang terbaik buat beliau adalah mungkin hari ini tidak pas. Jadi tentunya kebaikan menurut kita belum tentu kebaikan menurut Allah. Kebaikan menurut Allah belum tentu menjadi sepertinya baik menurut kita. Jadi pasti yang terbaik adalah ketentuan Allah. Secara ikhtiar, subhanallah, Ustaz Yusuf Mansur bahkan tiket pulangnya aja sudah kita pegang. Tiket berangkatnya sudah siap, tiket pulangnya sekarang kita pegang. Hari ini ada tiketnya, tapi keberadaan beliau, ada sedikit kendala di paspor, kemudian tidak bisa berangkat menuju Singapura. Tentu ini ada hikmah di balik kejadian ini. Pasti Allah Maha tahu apa yang terbaik buat hamba. Marilah kita berdoa dulu, bacakan suratul Fatihah buat guru kita Ustaz Yusuf Mansur, pada para asatidz, pada para santri, pada seluruh stakeholder, dan juga kepada Pak Fajar dan keluarga serta Ibu, pada Pak Dubes dan seluruh jamaah yang hadir di kesempatan hari ini. Dan satu lagi, biar lengkap baca Fatihah kita buat seluruh kaum muslimin dan muslimat seluruh dunia. Mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan dan kebaikan buat kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, Maha Suci Allah luar biasa. Sampai pada di masjid ini semua baru hujan. Tadi kita perjalanan belum hujan, ya. Sampai di sini baru hujan. Ini Allah yang atur, betul-betul Allah yang atur ya. Jadi yakinlah yang diberikan Allah adalah yang terbaik buat hambanya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Boleh langsung kita ke materi, Mas. Saya mau mengambil tema tentang motivasi zakat. Motivasi zakat, dan hari ini terkait sekali dengan yang diberikan judul yuk sedekah. Zakat, sedekah, infak, wakaf, semuanya adalah sedekah dan dibagi-bagi. Ada yang sedekah wajib namanya zakat, ya. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa bil sabil. Fariidatan minallah. Nah, sedekah di awalnya bicara sedekah, kemudian sedekah itu ada 8 asnaf yang berhak, di belakangnya ditambahkan sedekah yang diwajibkan oleh Allah. Nah, itulah yang jadi zakat. Sedekah kita banyak, bisa senyum aja sedekah. Senyum sedekah, kita menolong orang lain sedekah. Duha kita tadi pagi merupakan sedekah kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, para jamaah yang dimuliakan Allah, begitu mudah sebenarnya kita akan mendapatkan pahala dari Allah untuk berbuat baik, untuk berbuat sedekah, semuanya sangat mudah. Tapi bisa jadi kita enggan untuk melakukan itu. Ada paradigma yang berpikir agak salah, ya, agak salah. Bisa jadi nggak salah 100%, tapi agak salah. Di saat kemudian kita berpikir, lanjut saja. Ketika beranak-anaknya, kita coba lihat gambar anak-anak ini. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sering kita berpikir kalau kita harus berzakat, berinfak, bersedekah, maka kita teringat sama orang miskin. Orang miskin tuh butuh sedekah, orang miskin tuh butuh zakat, ya. Orang miskin itu butuh dibantu, butuh makan, butuh segala macam. Tapi ini paradigma yang bisa jadi agak salah yang sekarang ini menghigapi diri kita. Kenapa begitu? Belum tentu yang butuh zakat, yang butuh infak, yang butuh sedekah itu adalah orang miskin. Orang miskin adalah bagian dari asnaf yang berhak atas dana zakat, ya, yang berhak atas dana zakat. Tapi beliau adalah penerima manfaat zakat, bukan yang butuh. Penerima manfaat zakat. Siapa yang butuh zakat? Subhanallah, diri kita sendiri. Masih gak percaya? Masa kita butuh zakat? Masa kita butuh sedekah? Kan saya sudah kaya, kan saya sudah mampu, kan saya sudah punya rezeki yang banyak. Bisa dilanjutkan kan? Ini ada gambar saya bersama Mbah Kemi. Saya ada cerita yang menarik tentang Mbah Kemi. Mbah Kemi ini adalah seorang kakek yang sudah berusia 120 tahun kira-kira. Kenapa umurnya tahu 120 tahun? Waktu ditanya, waktu zaman Belanda perang di Indonesia, dia umurnya sudah 30 tahun. Jadi kalau dijumlah, ya, kalau dijumlah kira-kira sudah 120 tahunan. Kurang lebih, ya. Nah, beliau ini tinggal di Magelang, di desa Sukasari di Magelang. Saya sempat ke rumahnya beliau, subhanallah. Beliau rumahnya kurang lebih ukurannya 4x4, kecil sekali dari bilik. Itu rumahnya, belakangnya itu di rumahnya beliau, ya. Ada suasana yang luar biasa di dalamnya. Di saat saya masuk ternyata ada kambing. Di bawah dipannya satu-satunya di dalam rumahnya itu hanya ada dipan saja. Karena dipan itulah yang muat untuk dimasukkan di rumahnya, yang lain nggak muat. Dan juga nggak ada yang mau dimasukin. Karena memang Mbak Kemi hidup sendirian, ya, itu hidup sebatang kara sendirian, sudah sepuh, dia tinggal di rumah itu sendiri. Tapi nggak sendiri, ya tadi sama kambing. Tapi ada temannya lagi, di bawah dipannya beliau ternyata ada marmut. Tahu marmut nggak? Kayak kelinci tapi yang nggak ada kupingnya. Ya, itu kayak itu marmut, ya. Di bawah kolong dipannya itu banyak sekali marmut. Kemudian di sudut rumahnya ada ayam yang sedang ngerem, angkrem. Ini bahasa Jawa semuanya. Ya, ada ayam yang sedang mengeram telurnya, sebentar lagi mau menjadi piye, ayam kecil, ya, kuto. Tahu nggak kuto? Nah, bahasa Jawa, karena saya dari Jawa, nggak apa-apa saya ngomong Jawa, ya. Nah, Bang Kemi ini luar biasa. Apakah beliau membutuhkan zakat?
jangan salah persepsi dulu. Mbah Kemi ini kegiatannya sehari-hari dia masak-masak sendiri, dia rebus air sendiri. Kalau kita lihat dipannya, itu di atasnya ada panci yang udah hitam, bukan panci putih, panci yang udah hitam. Kemudian di dipannya itu juga ada bajunya di situ, ada kitabnya ada di situ karena beliau tidur di situ, karena beliau ngaji di situ, karena beliau melakukan aktivitas semuanya di dipannya itu. Dan beliau masih kuat, masih bisa nyangkul nanam singkong di depan rumahnya, walaupun umurnya sudah 120 tahun lebih. Ya, apa yang menjadi aktivitas beliau? Pengajian setiap hari. Kalau nggak ada pengajian, beliau ngaji di rumah. Nah, makannya beliau, ini makannya Mbah Kemi. Kalau hari ini ada pengajian, kemudian ada pengajian 3 hari lagi, ya 3 hari lagi baru ada pengajian lagi, maka sisa makanan dari pengajian yang pertama dibawa pulang. Dibawa pulang kalau dia tahu pengajiannya 3 hari lagi baru ada pengajian, atau 4 hari lagi baru ada pengajian, maka makanan itu akan disimpan dan dibagi selama 3 hari 4 hari ke depan. Kalau ada nasi, waktu saya ke rumah beliau ada nasi di piring yang sudah lumer, mohon maaf, sudah banyak lalapnya. Kemudian di sampingnya ada tahu, kemudian ada sambelnya, dan tahunya itu tinggal separuh, sambelnya udah kering. Itu menandakan bahwa makanan itu bukan dimasak tadi pagi. Itu makanan sudah 2 hari atau 3 hari yang lalu. Saya tanya, ini buat apa Mbak Kemi? Ini buat saya nanti sore. Mbak Kemi gak sakit perut. Buat orang lain bisa jadi sakit perut, buat saya tambah sehat. Masya Allah, tambah sehat katanya. Kita ngelihatnya aja udah gak nafsu. Kalau kita punya nasi beberapa hari masih kita simpen dulu di rice cooker, ya kita makan masih anget. Tapi Mbah Kemi enggak, ditaruh aja kayak begitu. Subhanallah. Kemudian ternyata ada kambing. Oh, Mbah Kemi bisa beli kambing, Mbak. Luar biasa, Mbak. Enggak, dulu saya itu melihara marmut. Nih marmutnya yang ada di bawah. Dulu saya cuma pelihara 2. Di saat semakin hari semakin banyak beranak pinak, saya masuk rumah aja nggak bisa keserimpet-serimpet, ketendang-tendang itu marmut. Karena saking banyaknya itu marmut beranak pinak, maka dijual, dibawa sebagian ke pasar, jadilah kambing kecil. Jadi Mbah Kemi punya kambing. Subhanallah. Itulah yang dilakukan setiap hari oleh Mbah Kemi. Dengan begitu juga Mbah Kemi yang namanya minta-minta nggak pernah. Apakah kemudian ada lembaga zakat di Magelang, kemudian dia datang ke lembaga zakat Magelang minta-minta? Enggak tuh. Apakah beliau butuh zakat? Belum tentu Mbah Kemi butuh zakat. Apakah kemudian Allah menyetop rizkinya karena nggak mau minta-minta? Enggak juga tuh. Allah masih ngasih rizki. Kalau orang lain sakit perut makan nasi yang sudah basi, tapi Mbah Kemi pun mendapatkan rizki seperti itu. Beliau berterima kasih, bersyukur kepada Allah bahwa itu adalah rizki yang terbaik menurut Mbah Kemi, dan beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih yang bikin orang akhirnya nggak sakit? Orang makan makanannya kayak begitu. Ternyata syukur itu luar biasa kekuatannya. Dan syukurnya beliau, ya, sampai sedemikian tidak pernah minta-minta, ngemis-ngemis ke tetangganya yang rumahnya lebih bagus, tentunya pekerjaannya lebih bagus, rizkinya lebih baik. Tapi bukan Mbah Kemi kemudian meminta-minta kepada tetangganya, bahkan kepada lembaga zakat yang ada di Magelang, enggak pernah minta-minta. Dan Allah pun ternyata maha adil. Dan selama kita masih dikasih hidup oleh Allah SWT, ternyata Allah pun masih mengirimkan rizki kepada kita. Nah, cerita kambing. Ceritanya kambing ya. Udah bisa beli kambing, dipelihara nih kambing. Kan itu kalau menurut kita yang lihat, kita yang datang ke situ, maka kambing itu Ustaz adalah harta terbaiknya Mbah Kemi, karena Mbah Kemi gak punya apa-apa. Kambing kalau dijual lumayan, tapi itulah harta terbaiknya Mbah Kemi saat itu. Dipelihara jadi tambah gede, belum gede banget. Kemudian saya datang ke sana, waktu kemudian sudah bincang-bincang, ngobrol-ngobrol, kemudian saya pulang.
saya bekelin tuh uang, nggak banyak sih waktu itu, karena teman-teman di Magelang sudah bergerak juga buat dia. Maka waktu saya mau pulang, saya kasih tuh uang, nggak banyak, 150.000 rupiah. Mbak, ini buat Mbak. Makasih ya nak. Alhamdulillah. Oh, subhanallah. Kita kembali ke Jakarta, teman-teman saya yang dari Magelang mantau uang itu buat apa kira-kira. Kalau kita lagi nggak punya duit, nggak pernah makan enak, kemudian dapat duit, subhanallah, kiranya minta ampun, kemudian makan makanan yang kita pengen, itu kita, termasuk saya, termasuk saya ya, bukan, termasuk saya. Tapi kemudian beberapa hari setelah saya kembali ke Jakarta, diinformasikan, ditelepon sama teman saya yang ada di Magelang, Mas Ani, ternyata uang yang 150.000 itu gak dipakai untuk beli makanan. Bayangan saya kalau butuh makan, kalau gak punya beras silahkan beli pakai uang ini, kira-kira gitu. Tapi ini udah kejadian 3 tahun yang lalu, ya, 3 tahun yang lalu kurang lebih. Maka saya kembali ke Jakarta, kemudian ditelepon sama teman saya dan menginformasikan bahwa uang 150.000 yang saya berikan kepada Mbak Kemi tidak dibelikan makanan, tapi dibawa ke pasar beserta kambingnya. Nah, dia bawa kambingnya ke pasar, kan kambingnya masih sedang tuh, dari kecil, sedang, belum gede banget. Kemudian dibawa ke pasar, tuh ditenteng sama Mbak Kenny sendiri, sama uang 150.000 lagi tadi. Kemudian di pasar ditukar jadi kambing besar. Dibawa pulang lagi, nggak nyampe ke rumah. Waktu itu menjelang Idul Adha, saya kesana. Dan ternyata kambing itu menjadi surprise buat saya, karena kambing satu-satunya Mbak Kemi diserahkan kepada musola depan rumahnya Mbak Kemi. Itu harta terbaik satu-satunya milik Mbak Kemi, dan uangnya pun harta terbaik milik Mbak Kemi. Hari itu dibawa ke pasar, dijadiin kambing besar, dan kemudian kambing itu dikurbankan. Orang lain pada kaget, Mbak, kambing satu-satunya ya Mbak, kok dikurbanin Mbak? Ya nggak apa-apa nak, saya kan pengen berangkat haji, saya pengen berangkat ke tanah suci, tapi karena saya belum punya kemampuan, maka saya kurbankan kambing ini. Itulah harta terbaik milik Mbak Kemi yang kemudian disedekahkan kepada masyarakat sekitar. Yang membuat saya kaget lagi, ternyata orang-orang yang di sekitar Mbak Kemi yang kondisi ekonominya lebih baik dari Mbak Kemi, pekerjaannya lebih baik, rizkinya lebih baik, subhanallah, di musola itu yang sedekah, yang kurban hanyalah Mbak Kemi saja. Gak ada yang lain. Harusnya Mbak Kemi nerima dong, terima kurbannya, bukan Mbak Kemi yang kurban. Karena kondisinya Mbak Kemi di kampung itu adalah paling miskin. Kita balik bertanya, apakah orang miskin yang butuh sedekah, butuh zakat? Belum tentu. Belum tentu. Maka waktu itu menjadi heboh. Masyarakat kampung, Mbak Kemi orang paling miskin di kampungnya adalah pekurban satu-satunya di musola beliau. Masya Allah. Ada kalimat tadi, kalimat bahwa beliau pengen sekali berangkat ke tanah suci. Dan kalimat itu terdengar oleh saya. Kemudian saya diskusikan dengan Mas Tarmizi. Tarmizi, ini Mbah Ken pengen banget ke tanah suci. Kemarin beliau habis sedekah kambing satu-satunya, dan luar biasanya di kampung itu satu-satunya yang kurban hanya Mbah Ken. Mari kita sampaikan, kita diskusi. Mbah Ken, kita berangkat ini ke tanah suci. Informasi ini kemudian kita sampaikan ke donatur, dan donatur ada yang nyaut pun. Mbah Kemi pengen berangkat ke tanah suci. Subhanallah, nggak lama ada donatur yang menyumbang, kemudian kita berangkatkan Mbah Kemi ke tanah suci. Tambah heboh lagi tuh kampung. Ya iya, lawang punya uang 150.000 aja disedekain, punya kambing jadiin kambing gede disedekain. Kok bisa berangkat ke tanah suci? Gimana ceritanya? Secara logika manusia nggak nyambung, cek. Ya. Secara logika manusia nggak nyambung.
Uang satu-satunya, uang segitu-gitunya, kambing segitu-gitunya disedekain semua. Tapi kenapa saya dengar? Tapi kenapa kemudian teman saya cerita kepada saya? Ya kan? Kenapa ada teman saya yang kemudian tahu ceritanya, kemudian cerita ke saya, kemudian saya diskusi sama Mas Tarmizi, dan saya sampaikan ke donatur, dan donatur nyaut. Donatur menyambut luar biasa. Ada orang yang kemudian memberangkatkan beliau ke Tanah Suci. Berangkatlah beliau ke Tanah Suci. Menjelang keberangkatan beliau ke Tanah Suci, subhanallah, kan tetangga-tetangganya pada pusing ya, mikirin gak punya duit kok bisa berangkat ke Tanah Suci. Tapi juga sekaligus senang, karena Mbak Kemi kepengen banget berangkat ke Tanah Suci. Apa yang dilakukan oleh tetangganya? Beliau tiba, beliau kemudian dibantu oleh, kan yang gratisnya itu yang berangkat. Tetangga-tetangganya nggak tahu, oh Mbak Kemi kan nggak punya uang saku, Mbak Kemi kan begitu-begitu. Udah yuk kita urunan ya. Pada saweran tuh, pada ngasih 20.000, 10.000, tetangga-tetangga yang lain. Kemudian ada yang ngasih 50.000. 2 hari menjelang keberangkatan beliau, ternyata subhanallah, uang yang ada di tangan beliau berjumlah 950.000 rupiah. Ini kalau kita punya, dari nggak punya uang sama sekali, kemudian dapat nih uang 950.000, besok 2 hari lagi kita berangkat ke Tanah Suci. Kira-kira pertanyaannya, tadi lanjutin pertanyaan MC. Pertanyaannya udah dari pertanyaan ketiga. Pertanyaannya, kira-kira kita tergerak nggak untuk sedekah? Punya uang 950, 2 hari lagi berangkat ke Tanah Suci. Sebelum berangkat ke Tanah Suci harus ke Jakarta dulu, ya kan? Karena berangkatnya dari Jakarta. Maka uang 950.000 ini, kalau kita nih yang pegang uang 950, kira-kira tergerak enggak untuk bersedekah? Ada yang tergerak. Oke, alhamdulillah. Berarti udah mulai bagus. Mbak Kemi mikir lagi tuh, dapat uang 950.000 rupiah. Masya Allah, 2 hari lagi girannya subhanallah, syukurnya kepada Allah ditambahin sama Allah. Syukur terus, sujud terus ke Allah. Beliau mikirnya nanti daripada 950.000 ya, dia mikir, yang mau saya oleh-olehin siapa ya? Cucu nggak punya, istri nggak punya, anak nggak punya. Pokoknya punya anak tapi udah ninggalin, nggak tahu posisinya ada di mana. Pokoknya Mbak Kemi ceritanya hidup sendiri aja. Kayak gitu. Maka apa yang menjadi keputusan Mbak Kemi? Saya tanya lagi kepada para jamaah. Di saat kemudian kita punya nih niat dari uang 950.000, seandainya kemudian kita mempunyai hasrat untuk bersedekah, 2 hari lagi kita berangkat loh ya ke Tanah Suci. Kira-kira dari uang 950.000 rupiah, berapa yang kita akan sedekahin? Kalau kita berhasrat, wah 950.000 kebanyakan buat saya, kira-kira mau saya sedekahin deh. Kira-kira kalau kita yang dalam posisi Mbak Kemi, 950.000 itu kita akan sedekahkan berapa? Ada yang mau jawab? Yang wajar loh ya, jangan yang nggak wajar. 2,5%, zakat 2,5%, keluarkan zakatnya 2,5%, ya. Ada yang mau lagi 100, 200, 50, 25, kayak lelang aja, ya. Kira-kira oke deh kalau nggak ada yang jawab, atau ada yang jawab tadi ya. Kalau kemudian saya pengen para jamaah sekalian menebak berapa uang yang pengen disedekahkan Mbak Kemi karena Mbak Kemi pengen sedekah. Ada yang tahu? Semuanya. Ada yang lain? Ini mewakili Mbak Kemi, mewakili kita sendiri nih. Mewakili Mbak Kemi soalnya bukan uangnya sendiri. Coba uangnya sendiri, mikir tuh. Asli. Ya nggak? Kira-kira kalau uang kita sendiri, kita mikir nggak? Mikir. Karena kita suruh menjawab pertanyaannya orang lain, maka ya semuanya deh kira-kira gitu. Subhanallah, menjadi kaget lagi kita nih, karena kita sudah menanti kehadiran Mbak Kemi ke Jakarta sebelum beliau berangkat ke Tanah Suci. Subhanallah, kita ditelepon sama teman kita yang ada di Magelang yang akan mendampingi beliau berangkat ke Tanah Suci. Maka uang 950
ribu itu ada pilihan. Kira-kira berapa tadi? Saya tanya dulu deh. Berapa kira-kira coba yang disedekain Mbak Kemi? 500.000. Mbak Kemi ternyata ke Jakarta cuman bawa uang 50.000 saja. Yang 900.000 dibagiin lagi ke tetangga-tetangga. Mungkin gak yang terjadi sama kita ya? Mikirnya 27 kali kali ya. Pen pitu likur. Ya? Subhanallah. Bahkan ini gak mikir, mau nanti makan, udah pokoknya saya mau berangkat ke Tanah Suci aja udah seneng. Mau makan, gak makan, pokoknya di Tanah Suci. Subhanallah ya. Masa sih udah sampai di sana, kita kan jadi tamunya Allah. Masa gak dijamu sama Allah? Oh, kedekatannya beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebegitu dekatnya, sampai semuanya dipasrahin sama Allah. Masalah Allah mau ngasih makan, alhamdulillah. Gak dikasih makan, ya puasa. Gitu aja, gampang. Hari ini ada makanan makan, gak ada puasa. Gak ada makanan, gak ada minuman, gak pengen puasa, ya cuma minum saja. Itulah Mbah Kemi. Tapi apakah beliau pernah sakit? Enggak pernah sakit. Enggak pernah sakit Mbah Kemi. Masya Allah. Dan ternyata benar, 50.000 dibawa ke Jakarta. Tetangganya kaget lagi, Mbah besok mau berangkat ke Tanah Suci 9 hari kok cuma bawa uang 50.000 rupiah. Itu piye ceritanya toh? Piye ceritane? Kita udah pada saweran, dibagiin lagi sama orang-orang yang susah. Kalau dibilang susah mah susah Mbah Kemi. Tapi Mbah Kemi sebegitu percayanya kepada Allah atas perlipatan, atas rizki yang akan diberikan Allah di saat beliau bersedekah. Maka sampai itu ke Jakarta, kemudian 2 hari lagi kemudian berangkat ke Tanah Suci, melakukan aktivitas umroh, ya, melakukan aktivitas umroh. Bahkan beliau masih kuat tawaf, masih kuat sa'i, subhanallah. Walaupun tidak berkali-kali dibanding dengan jamaah yang sehat, karena umur beliau sudah sepuh, ya, maka beliau tawafnya hanya sekali, sa'inya hanya sekali. Yang wajib setelah itu beliau ibadah di hotel atau dari sekian 5 waktu sholat beliau 1-2 kali waktu, karena memang harus berjalan kaki agak jauh. Pede aja tuh bawa uang 50.000 ke Mekah. Pede banget, subhanallah. Kita mah nggak pede. Kita udah dari rumah aja udah pikir zam-zam berapa botol, sejadah berapa lembar, ya, udah tasbihnya berapa biji. Kita udah kepikiran tuh, kurma berapa kilo. Kita udah kepikiran. Gimana 50.000? Nggak bisa buat beli apa-apa. Tapi itulah Mbah Kemi. Apakah Mbah Kemi minta-minta di sana? Enggak pernah Mbah Kemi minta-minta ke siapapun, termasuk jamaah yang sebegitu banyak bersama travel kita. Dan kita berangkatkan dengan travel Al-Amin milik Darul Quran, milik Wisata Hati, yang kemudian berangkat ke Tanah Suci, subhanallah. Sampai di sana, lagi-lagi saya kasih tahu, dan ini benar, Mbah Kemi gak pernah minta-minta. Tapi apakah kemudian Allah nyetop rizkinya? Enggak tuh. Orang lihat Mbah Kemi bukan karena kasihan, ya karena apa ya? Ini aja, senang aja. Ngasih, bukan ngasih cuma rupiah, ngasih juga real. Ngasih rupiah, ngasih real, ngasih rupiah, ngasih real, ngasih rupiah, ngasih real. Enggak minta loh ya, bukan gini-gini, enggak. Kalau Mbah Kemi minta-minta, pantas banget. Orang kondisinya kayak begini. Artinya kalau begini saja, itu sudah pantas banget. Pantas, ya. Kadang-kadang orang ada yang nggak pantas, kemudian pantas-pantasin. Gak pantas minta, tapi dipantas-pantasin. Dia dirombengnya, kotor-kotorin mukanya, bajunya dirombeng-rombengin, kan gitu ya. Yang nggak pincang jadi pincang gitu ya. Itu kan nggak pantas, tapi dipantas-pantasin. Lah Mbah Kemi ini sebenarnya pantas tuh minta-minta, tapi Mbah Kemi tidak pernah minta-minta. Tapi subhanallah, kemudian Allah mengirimkan rizki dengan jalur yang lain, dengan cara yang lain, yaitu jamaah-jamaah, bukan hanya jamaah Wisata Hati yang berangkat kemudian memberikan uang kepada beliau, ternyata jamaah dari yang lain pun memberikan kepada beliau. Pulang nih sampai di Jakarta, penasaran. Nih kita penasaran nih, ya.
berapa sih uang yang dikasih Mbak Kemi gitu, kira-kira penasaran, namanya juga penasaran. Orang berangkatnya umrah sama Mas Tarmizi, bareng sama Mas Tarmizi waktu itu, bareng sama Pak Mas Tarmizi. Alhamdulillah dihitung nih sama teman-teman, subhanallah, kalau nggak salah waktu itu uangnya kurang lebih yang diterima sama beliau dijumlahin jumlahnya 8,5 juta. 8,5 juta, kemudian beliau melanjutkan perjalanan sampai tiba di Jakarta, kemudian melanjutkan perjalanan ke Magelang. Sampai di Magelang beliau bingung lagi karena rumahnya loh kok udah pangling, ternyata udah jadi tembok. Yang tadinya ini nih, selama Mbak Kemi berangkat ke Tanah Suci ada donatur, ada seorang orang kaya yang melihat rumahnya Mbak Kemi, dapat ceritanya, kemudian datang ke rumahnya Mbak Kemi dan dibangun menjadi rumah tembok. Subhanallah. 2 bulan setelah itu beliau meninggal dunia. Masya Allah, luar biasa. Cerita ini buat saya sendiri jadi malu. Ya Allah, sedemikian miskinnya Mbah Kemi. Kita selalu beranggapan orang kayak Mbah Kemi ini butuh zakat, orang kayak Mbah Kemi ini butuh sedekah, ya kan? Kan begitu. Kalau kita mengeluarkan zakat, mengeluarkan infak dan sedekah karena melihat orang lain susah, karena pengen membantu orang lain. Padahal sebenarnya yang terjadi adalah sedekah itu menolong diri kita sendiri. Menolong diri kita sendiri. Dan Allah akan memperlipat gandakan. Ikhlas gak ikhlas, Allah balas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti halnya 1 biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkai terdapat 100 biji. Begitu membuat perlipatan yang kayak begitu buat Allah terlalu mudah. Gampang buat Allah kayak begitu. Gampang sekali buat Mbak Kemi yang nggak pernah minta-minta, kemudian Allah menghadirkan rezeki. Secara logika manusia, mungkin nggak Mbak Kemi dapat pekerjaan, kemudian digaji sama orang, kemudian ada orang yang kemudian ngasih tanpa ada sebab macam-macam, nggak minta, kemudian Allah ngasih, mungkin nggak? Ternyata buat Allah yang seperti itu sangat mudah bagi Allah untuk melakukannya. Jadi kalau kita susah, bukan berarti kemudian kita harus kayak Mbak Kemi dulu, kan nggak kayak gitu juga. Bisa jadi orang yang sudah kaya, bagaimana agar Allah mempertahankan kekayaan kita. Orang yang sakit, bagaimana Allah kemudian membuat keputusan lain, mempermudah caranya, mempermudah dokternya, mempermudah cara bayarnya. Kayak begini nih, ya. Ini yang biasanya orang berpikiran kalau orang bisa sedekah itu berarti orang udah kaya. Bukan. Mbak Kemi apakah kaya? Enggak. Apakah beliau kemudian tidak bisa berangkat haji? Buat Allah memberangkatkan umroh begitu mudah. Begitu mudah. Allah juga membangunkan rumah yang tadinya gede jadi tembok. Begitu mudah Allah menghadirkan rizki yang berangkat cuma bawa uang 50.000. Kalau logika manusia kita biasa nih, kita yang ada bawa 8 juta, pulang tinggal 50.000. Ini biasanya begitu. Nah ini bawanya 50.000, pulangnya jadi 8 juta, kan aneh. Tapi buat Allah yang kayak begini mudah. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata pelajaran yang bisa kita petik adalah siapa sih yang butuh zakat, siapa sih yang butuh sedekah. Kita bicara zakat, ya. Dari gaji kita apa yang kita sudah keluarkan 2,5%, dan ternyata 2,5% itu bukan uang kita loh. Kalau kita nggak ngeluarin yang 2,5%, maka kita memakan hartanya orang lain, dan harta yang kita makan itu adalah hartanya orang du'afa. Tadi
Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Ya, kalau itu Allah memberikan perlipatan sampai 700 kali lipat. Kemudian yang innamas shadaqatu lil fuqara, ya, orang fakir. Wal innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, orang miskin, wal amilina 'alaiha, pengurus-pengurus zakat. Wa fi sabilillah, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum, ya, wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab, budak, wal gharimin, orang yang berhutang, wa fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, wa benis sabil, orang yang dalam perjalanan kemudian kehabisan bekal. Masya Allah. Ini 8 asnaf yang berhak atas dana zakat. Makanya kita kalau udah tahu ilmunya yang ini, bisa jadi masih salah juga persepsi kita. Ya, zakat itu untuk mereka, yang butuh zakat itu mereka, yang butuh zakat itu mereka. Mereka adalah penerima. Saya ini penting nih ya. Mereka adalah penerima manfaat zakat. Yang butuh zakat siapa? Diri kita sendiri. Yang butuh zakat diri kita sendiri. Kenapa sih Kak? Kenapa kita udah kayak butuh zakat? Nah, itu uangnya orang lain, uangnya orang-orang 8 asnaf ini yang dititipkan oleh Allah melalui harta kita, melalui rizki kita. Jadi, kalau kita tidak berzakat, kejahatan yang kita lakukan melebihi kejahatan kita sebagai pencuri. Kok bisa sih gak zakat melebihi seperti orang pencuri, bahkan lebih tinggi derajat daripada seorang pencuri? Karena kalau pencuri, yang dimasukin, yang dicolong, yang dimaling adalah punyanya orang-orang kaya. Ini masuk ke rumah orang kaya, ngambil handphone, ngambil TV. Itu kan yang punya TV toh, yang punya handphone, yang punya mobil, misalnya ada maling atau apa. Tapi kalau kita tidak berzakat, berarti kita mengambil haknya orang miskin, dan itu kejahatannya lebih dari kejahatan seorang pencuri. Maka 2,5% kita tutup mata aja dari penghasilan kita, udah 2,5%, nggak usah hitung-hitungan, karena kalau banyak ngitung terus tapi nggak bayar-bayar. Yang 2,5% mah nggak usah dihitung. 2,5% langsung aja keluarin, ya. 2,5% langsung keluarin zakatnya. Jangan berbagai pertimbangan, kan kebutuhan saya ini, kebutuhan ini. Kalau kita menurutin kebutuhan kita, nggak habis-habis, ya. Maka kita tutup mata, apa yang kita dapatkan, rezeki kita selama kita setahun, potong 2,5%. Itu haknya orang lain, bukan haknya kita. Baru kita mikir lagi. Kalau pengen kayak Mbak Kenny, subhanallah, bukan hanya 2,5%, 5%, 10%, 90,9%, 95% yang disedekahin. Subhanallah. Ya, sampai sedemikian luar biasanya tuh Mbak Kenny. Nggak ngitung lagi. Kalau 2,5% kira-kira 23.000 dari 950, kira-kira gitu ya. Tapi buat Mbak Kenny nggak ngitung. Udahlah, 50.000 aja yang saya bawa, yang 900 disedekahkan. Masya Allah. Para jamaah yang dimuliakan Allah, ini menjadi pelajaran buat kita. Zakat, infak, dan sedekah. Zakat wajib, waktunya tertentu, ya, diberikan kepada orang tertentu. Nah, ini bedanya. Kalau zakat itu uangnya tertentu. Kalau sudah mencapai nisab, sudah mencapai haul, kemudian dikeluarkan dalam jumlah tertentu karena hitungannya 2,5%, dan diberikannya juga kepada orang tertentu. Ya, tadi 8 asnaf. Tapi kalau sedekah, kalau infak, lebih luas lagi. Kita ingin berinfak untuk penghafal Al-Quran, kita memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita, kita ingin membangun masjid, kita ingin membantu pesantren, kita ingin membantu majelis-majelis, itu bisa dari dana sedekah yang tidak ada hitungannya. Mau dikeluarin 10%, 20%, 100%, 1000% juga boleh. Kok 1000% sih? Yang utang. Misalnya kita punya 100.000, kita pengen sedekah 1 juta, ya udah kita ngutang, kan sekian kali lipat. Tapi saya akan bayar tiap bulan 100.000, 100.000, 100.000 kali 10. Targetnya 1 juta. 10 kali kita hitung dari hari ini, saya mau sedekah 1 juta misalnya. Tapi hari ini 100.000, bulan depan 100.000.
sampai 10 kali lipat jadi 1 juta rupiah. Nah, itu juga boleh. Apakah nggak boleh? Boleh, orang kita nggak punya uang boleh sedekah tuh kayak begitu. Bisa juga kita membantu orang lain. Misalnya kita nih di Darul Quran ada yang luar biasa. Ada seorang pekerja ya, yang kemudian beliau mendaftarkan diri menjadi apa istilahnya? Simpul. Simpul tuh ngajakin orang lain bersedekah. Kan kekuatan kita bisa jadi sangat terbatas karena mereka adalah karyawan biasa di sebuah pabrik ya yang ada di Tangerang, maka beliau pengen bersedekah. Bersedekahnya 20.000. Ini di PPPA tuh ada sedekah 20.000. Maka di saat kemudian sedekah 20.000, ada satu lagi. Dia pengennya sedekahnya lebih dari 20.000, tapi ternyata kemampuannya nggak mampu. Apa yang dilakukan? Beliau ngajakin orang lain sedekah. Beliau ngajakin orang lain sedekah. Dari teman-temannya, kemudian teman-teman, sampai hari ini setiap bulan yang disedekahkan adalah 12 juta rupiah. Gimana caranya? 20.000 dia punya orang downline. Orang-orang yang diajakin sedekah tuh jumlahnya 600 orang. Masya Allah, lewat semua nih 200 kan? 3 kali lipat dari yang di sini. Di satu orang saja. Kemudian dia ngerayu, ayo kita sedekah ke Darul Quran 20.000 saja sebulan. Maka karyawan-karyawan yang lain yang tadinya tidak tergerak untuk sedekah, beliau kemudian menyedekahkan 20.000 plus 20.000 milik teman-temannya yang lain. Apakah kemudian Allah ngitungnya kita sedekah 20.000? Enggak. Gajinya nggak sampai 12 juta. Tapi Allah ngitungnya 20.000 kali 600. Maka beliau setiap bulan walaupun gajinya sepersekiannya dari 12 juta, tapi beliau bisa bersedekah 12 juta. Subhanallah. Inilah strategi. Bisa jadi uang kita sedikit, tapi bagaimana caranya kita bisa sedekah yang banyak? Ya, ini judulnya aja ayo sedekah luar biasa. Nah, ini ada trailer dari satu sinetron. Kita cuplik sedikit, ada pelajaran di situ ya. Monggo silakan. Membisu. Tarik, diulang dulu. Dan ini film-film dari inspiring ya, dari cerita-cerita yang terjadi di Jakarta, dari para donaturnya Wisata Hati, dari donaturnya Darul Quran. Ini diangkat dari kisah nyata. Jadi kalau di MNC TV itu ada sinetron Kun Fayakun. Dulu juga ada layar lebarnya Kun Fayakun, kemudian difilmkan dari cerita beneran, kemudian difilmkan. Dan insya Allah dalam waktu dekat ini akan menjadi FTV untuk bisa di salah satu stasiun televisi yang ada di Indonesia. Insya Allah juga bisa dinikmati di Singapura. Gimana? Ready? Nanti di rumah juga boleh menjadi catatan sebagai motivasi kita untuk bersedekah ya. Coba dilihat surat Al-Baqarah ayat 264, 261, 262, 263, 264. Nah, ini dari 261 bisa kita lihat begitu Allah memotivasi kita. Allah mengganti sampai dengan 700 kali lipat, tapi bisa jadi itu tidak menggerakkan kita. Kita baca berulang-ulang. Kesalahan bukan dari kita, bukan dari TV Anda. Gak apa-apa, ini namanya produk manusia, masih bisa salah. Gak apa-apa ya. Kita nikmati. Waalaikumsalam. Waduh, Mas ikut mau salat juga. Sekalian aja bareng sejamin biar jemaah. Pahalanya gedean. Saya sudah sholat Ustaz. Saya kesini mau minta tolong. Istri saya sakit keras. Saya perlu uang untuk beli obat Ustaz. Udah, semuanya. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih Ustaz.
Semoga dilipat rezekinya. Berkali-kali lipat. Terima kasih Ustaz, terima kasih. Udah, jangan sama mulu. Assalamualaikum. Masih apa? Maaf, ada yang lupa. Ada aturan nyangkut. Alhamdulillah, ya Allah. Terima kasih Ustaz. Udah, kebanyakan pakai cek. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak Ustadz, itu pasti gue kan? Masih muda bukannya, terus kan masih buat bekerja. Tapi kan dia mintanya pakai demi Allah. Nah, aneh juga ngasihnya pakai demi Allah. Nah, kali aja duit yang ada di kantong aneh itu rezekinya dia. Cuma musababnya aneh begitu. Udah, mendingan nanti wudhu dah sama, ya. Ya Allah, berikanlah kepada hamba yang terbaik menurut Engkau. Berikan hamba kesabaran atas musibah yang sedang menimpa hamba, ya Allah. Tolong hamba, ya Allah. Dengan Allah sebaik-baiknya, ya Allah. Assalamualaikum. Salam. Nyari siapa? Mau cari Ustaz Hafiz? Ini Pak, ada titipan dari juragan saya. Juragan yang mana? Itu yang kemarin anaknya ditolong sama Ustaz. Apaan isinya? Kurang tahu Pak Ustaz. Pak Ustaz lihat sendiri aja. Makasih ya. Iya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah kagak ada bohongnya. Perasaan baru tadi sore aneh nolongin itu pas ikut ngasih 200.000. Allah ganti 2 juta. Lihat tuh. Ini dari Allah ya. Kita bagi-bagi. 1 juta. Anggap aja uang dengar. Saya mah orang lemah, Pak. Nggak bisa nolak, Pak. Pasti atuh Pak, eta mah saya doakan lah biar Bapak jadi sukses, orang besar, orang kaya. Saya terima uang dan saya sedekahkan untuk musola. Subhanallah, Mil, alhamdulillah. Ente Mang Mulia, Masya Allah. Ente kan ingat ya, 200.000 aja bisa 2 juta. Kok gimana sejuta? Ya, terima ya sedekahnya. Ada ke situ dulu ya, aneh mahal. Subhanallah ya. Ini diangkat dari kisah nyata. Banyak sekali cerita-cerita yang inspiring, yang memberikan inspirasi buat kita semuanya. Orang yang gak dapat jodoh jadi dapat jodoh, orang yang punya hutang kemudian dilunaskan oleh Allah dengan caranya Allah ya, bukan dengan cara kita. Kalau cara kita ya kayak begitu. Orang yang pengen berangkat ke tanah suci diberangkatkan dengan caranya Allah ya, bukan dengan cara kita. Kalau cara kita gimana? Kita dapat gaji, kemudian kita nabung, ya. Kalau sebulan kita bisa nabung sekian ribu rupiah, 100.000, 200.000 misalnya, mungkin kemampuan yang teman-teman lebih besar lagi, ya. Kalau misalnya di Indonesia, kemudian orang
punya kemampuan nih setiap bulan nabungnya hanya 100.000 karena kebutuhan-kebutuhan yang lain. Maka kalau kita bermimpi untuk bisa berangkat umroh, berapa tahun harus ngumpulin uang kurang lebih 15-16 juta. Di saat nanti sudah sampai ke 15 juta, harga umrohnya udah naik berkali-kali lipat. Ya kan begitu, ini ala kita nih, kalau itu ala kita. Dan saya ngalamin juga, alhamdulillah saya sudah berangkat umroh 3 kali ke Tanah Suci, semuanya tidak pernah berbiaya. Alhamdulillah. Dulu waktu pas pertama kali saya umroh, saya ingat betul ada sahabat saya yang ada di kota lain di Solo. Kemudian beliau ingin, karena dengan kesulitan hidupnya, beliau telepon ke saya, SMS, kemudian minta ditransfer sejumlah uang karena untuk membayar cicilan rumah, bayar telepon, bayar listrik dan segala macam karena kondisi beliau sedang sulit. Maka kemudian waktu itu kita transfer 500.000. Nggak lama kemudian malah tambah lagi, kurang. Masih ada yang lain, ini butuh lagi 1 juta, jadi 1,5 juta tuh. Udah biarin beberapa bulan, kemudian saya ingat tuh masih punya uang 1,5 juta di Solo di teman saya. Waktu itu saya lagi butuh banget, butuh banget nih, kayaknya perlu saya SMS kalau saya butuh tuh uang. Tapi waktu saya SMS jawabannya gimana? Maaf, panjang banget. Maafnya aja panjang, A-nya tuh panjang, maaf gitu. Nggak bisa bayar. Kemudian saya SMS lagi, udah deh, ini deh, yang 500 saya ikhlasin. Ini bagian dari pengen sedekah, ini belum pol-polan dulu sedekahnya. 500.000-nya saya ikhlasin deh, 1 jutanya aja balikin, saya lagi butuh. Tambah lagi maafnya yang panjang, lebih panjang lagi. Maaf, sampai ke bawah-bawah. Tetap aja nggak bisa bayar. Dan ternyata waktu itu saya berpikir, mau diminta nggak bisa. Ya kan? Mau diapain lagi, orang juga lagi susah. Ya udah. Kemudian saya SMS lagi, saya balas kalau uang 1,5 juta saya ikhlaskan. Dalam hitungan detik beliau kemudian menjawab SMS lagi kepada saya dengan doa yang bereret lagi tuh banyaknya. Doain macam-macam, oh, terima kasih, semoga gitu kira-kira. Yang seminggu kira-kira ya, seminggu saya lagi dalam satu perjalanan, kemudian ditelepon satu travel haji dan umroh yang ada di Jakarta, kemudian menelpon saya secara langsung, direkturnya langsung telepon ke saya, kemudian Pak Sani, punya waktu nggak untuk bimbing jamaah umroh 9 hari? Subhanallah. Untuk urusan umroh ibu, ini karena direkturnya ibu, ada waktu gitu kira-kira. Masa nggak ada waktu buat umroh? Ya? Alhamdulillah. Pengen berangkat umroh semuanya? Atau sudah jangan-jangan? Ada yang belum. Pengen yang kedua, pengen yang ketiga, pengen berangkat haji? Ayo kita pilihan buat kita. Mau cepet atau mau lama? Kalau mau lama kita nabung tuh dengan cara yang tadi. Kalau mau pengen cepet, nabungnya ala Allah. Caranya Allah. Kita nabung nih 100, 200, 300, sekian dolar. Belum sampai nih sekian, belum sampai 10%-nya geser. Tahu nggak geser? Sedekahin. Biar apa? Allah melipatkan lagi 10 kali lipat, sekian kali lipat. Dengan cara seperti apa? Kita ini ternyata untuk seperti itu Allah begitu mudah untuk memberikan rizki, karena rizkinya Allah ada di langit, ada di bumi, ada di kanan, ada di kiri, ada di depan, ada di belakang. Kitanya aja yang nggak pernah deketin yang kanan, jarang deketin yang kiri, jarang ke belakang sedikit gitu ya. Kita kan ala kita kerja keras, sudah. Kalau kita kerja, kita tetap akan naik gaji, Tapi coba nunggu berapa lama kita akan naik gaji. Normalnya naik gaji itu setahun sekali, ini normalnya. Kalau di Indonesia nggak tahu kalau di Singapura. Sama aja. Ya paling setahun sekali. Nah ternyata Allah ngasih rizki itu bukan hanya gaji. Nah kalau kita percaya rizki bukan hanya gaji,
Kalau saya rutin tuh tadi yang tahun 2007 saya pertama kali umroh dan saya harus nabung dulu, belum tentu 2007 belum tentu saya berangkat umroh. Tapi subhanallah bisa kemudian disedekahin dengan sedekah 1,5 juta, gara-gara nggak bisa ditagih itu, gara-gara nggak bisa ditagih kemudian diikhlasin, ternyata berbuah juga. Bisa jadi waktu itu agak ikhlas nggak ikhlas, daripada nggak bisa ditagih udah dah, ya kira-kira gitu. Tapi ternyata Allah juga balas. Ini main-main lagi, saya sedekahin komputer yang ada di rumah, gitu. Saya sedekahin komputer yang ada di rumah. Biasa buat main sama anak-anak, cara proposal segala macam. Saya sedekahin tuh ke masjid depan rumah. Nggak lama juga tuh, ada teman saya yang ngasih laptop. Saya dikasih laptop. Kemudian setelah dikasih laptop, 1 minggu, 2 minggu, saya telepon lagi, terima kasih lagi karena laptop itu manfaat buat saya. Apa yang terjadi? Pertanyaannya yang membuat saya bingung. Emang saya pernah ngasih laptop? Nah kemarin yang ngasih siapa? Nggak tahu, saya nggak pernah merasa ngasih laptop. Nah, Wallahu a'lam, siapa yang ngasih bisa jadi waktu itu bukan manusia, bisa jadi. Dan caranya Allah, terserah Allah pakai cara apa, ya kan terserah Allah lagi. Waktu saya konfirmasi lagi, benar nih nggak ngasih. Saya sih sampai hari ini tidak pernah merasa ngasih. Nah, kita kan nggak pernah coba kan, belum pernah coba kali, yang kemudian dapatnya yang sampai gede kayak begitu. Saya subhanallah, alhamdulillah sudah mengalami banyak hal. Ini juga Ustaz Sumansur yang ngajarin. Bahkan saya waktu itu nekat. Ini saya ceritakan mudah-mudahan jadi inspirasi. Bukan karena pengen, bukan. Bismillah, mudah-mudahan tidak jadi ria, akan jadi. Nanti kita bacakan juga surat, karena kalau kita ria maka Allah menghapusnya dengan cara yang ekstrim. Cara ekstrim, ya. Saya waktu itu namanya juga manusia dengan gaji yang ya lumayan. Namanya manusia pengen lagi nih, udah kayak pengen mobil dong, pengen mobil. Bagaimana caranya pengen mobil? Biar kita nggak ngangsur. Mikirnya begitu. Bagaimana kita dapat punya mobil tapi nggak ngangsur, kan susah ya? Atau pengennya beli cash, tapi kan nggak ada duitnya. Kalau ada duitnya nggak ada masalah. Tapi waktu itu kemudian saya nekat, DP-nya aja ngutang deh. Luar biasa kan, DP aja ngutang. Kemudian harus nyicil selama 4 tahun. Mobil MPV yang pertama keluar di Indonesia saya beli dengan DP ngutang. Kemudian saya sewakan itu mobil, saya rentalin setiap bulan. Yang bayar cicilan adalah rental. Alhamdulillah sih, sering telat bayarnya, kan namanya rental. Kadang-kadang pas tepat waktu, kadang juga molor sebulan. Masya Allah, yang bikin susah kita, yang bikin sulit kita itu kan cara beli mobil ala kita. Kalau kita terbatas nih, kecuali orang yang sudah punya kekayaan yang cukup, mau beli mobil gampang, tinggal ngeluarin cek aja udah selesai, bisa jadi kayak begitu caranya. Tapi buat orang-orang yang pengen mobil tapi uangnya terbatas, pengen berangkat haji tapi uangnya terbatas, caranya kan seperti itu, nyicil ya. Maka waktu itu saya sudah sampai 2 tahun DP belum lunas. DP-nya 18 juta waktu itu. Udah nyicil 2 tahun, masih 2 tahun lagi. Saya ketemu sama Ustaz Sumansur. Ustaz, agak ribet nih urusan rental. Bahkan mobil saya bukan hanya di cicilan, tapi namanya rental sering sampai pernah mau hilang tuh mobil. Karena di Indonesia agak luar biasa juga, bisnis rental resikonya terlalu tinggi. Pernah hilang 2 bulan, gak dibayar. Bahkan pernah juga dipakai narkoba, kita yang harus urusan sama polisi, kita nggak ngelakuin, orang lain yang ngelakuin, kita yang urusan sama polisi. Subhanallah. Inilah alam manusia. Ini saya masih alam manusia banget. Kemudian saya ceritain ke Ustadz, ya udah, kalau ente mau tos-tosan sama Allah, ya mau tos-tosan sama Allah, biar Allah ngangkat derajat ente, biar ente ditambahkan rezeki sama Allah, maka itu mobil sedekahin. Kaget, mobil DP-nya masih ngutang, masih 2 tahun lagi suruh nyedekain ke mobil. Masya Allah. Nah tambahin lagi, saya tak cerita sama istri dulu ya, saya cerita malah dimaki-maki saya. Lah iya, orang mobil masih ngutang, masih lama ya, kita belum bisa pakai,
dia kan belum bisa pakai, mobil harus jalan. Kalau nggak jalan nggak bisa bayar cicilan, kira-kira gitu. Tapi subhanallah, kemudian Allah ngasih keputusan yang ekstrim juga. Udah, kalau gitu biar masalahnya selesai, biar Allah yang bayar, ente sedekahin tuh mobil. Sedekahin Ustaz, saya terperangnya juga. Sedekahin mobil. Iya udah, sedekahin aja. Sampai diplototin juga saya tuh. Ente mau selesai nggak masalah, biar mobil, biar Allah aja yang ngebayarin. Pengen sih Ustaz, tapi gimana cara? Udahlah, serahin saja ke Allah. Kalau Allah kita berpikir, ya nggak nyampe otak kita. Ya udah deh, ini Ustaz, mobil saya serahin ke pesantren, masih ada cicilan 2 tahun lagi nih, Ustaz yang ngebayarin ya. Nawar. Namanya juga ikhtiar, nawar, biar kita nggak repot gitu. Masih 2 tahun lagi, lumayan tuh, 3 juta per bulan kira-kira. Ya kan? Lu berdiri, kalau saya yang membayarin, itu namanya nggak sedekah, itu namanya over kredit. Iya. Udah mau sedekah, DP masih disalahin lagi. Masya Allah. Itu namanya nggak tos-tosan sama Allah, tidak memberikan yang terbaik ke Allah. Terus gimana? Udah sedekahin, cicilannya. Termasuk masih 2 tahun itu suruh saya yang bertanggung jawab. Walaupun mobil udah nggak direntalin, udah nggak milik saya, suruh lanjutin. Mana pol-polan dong? Saya itu pusing saya habis itu. Asli. Yang ngomong istri juga malah dimarahin. Nah iya. Bapak ini mikirnya gimana sih? DP aja belum lunas, cicilan masih 2 tahun, mobil sudah nyedekain, cicilannya. Masya Allah. Tapi kemudian saya mengambil keputusan, saya rayu istri saya, mau nggak mau saya tetap sedekahin. Ya naik. Subhanallah. Cicilan pertama nih masih 2 tahun ya, 24 bulan. Kita hitung 24 bulan. Di bulan pertama ini habis sedekahin mobil sih plong. Tapi tanggal 27 nih, udah deket 27 nih. Udah deket tanggal 27, leasing urusannya. Ya, leasing urusannya. Maka waktu itu kemudian tanggal 27, tinggal sehari lagi, besok nih saya harus bayar. Subhanallah, tanggal 27 di bulan pertama setelah mobil saya sedekahin, subhanallah, Allah mengirimkan rizki berupa bonus yang saya nggak tahu, ternyata keluar hari itu dan jumlahnya persis saya harus bayar leasing. Alhamdulillah ya Allah, tapi masih 23 bulan lagi ya Allah. Ya kan 23 bulan lagi, baru sebulan itu urusannya. Kan baru sebulan kan? Bulan kedua. Ini kira-kira nanti Allah ngasih rezeki apa lagi ya? Kita bertanya tuh kira-kira. Sampai tanggal 25 belum ada tanda-tanda tuh. Udah tanggal 25 ya Roh, tinggal 2 hari lagi. 2 hari lagi. Tanggal 26, kurang lebih tanggal 26, teman saya nelpon. Waktu itu menjelang lebaran, pengen dia mau pulang kampung. Kemudian saya, karena teman-teman tahu saya dulu tuh ngerentalin mobil, suruh teman saya itu nyariin mobil. Saya disuruh nyariin mobil. Saya cariin lah beberapa mobil untuk pulang kampung sama keluarganya. Karena itu hari menjelang lebaran, maka beliau memberikan harga tinggi dan bonusnya 1 kali cicilan. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rob. Masih 22 bulan lagi ya Rob. 22 bulan lagi. Nah, waktu itu saya kerja di Al-Azhar, masih di Al-Azhar ya. Bulan ketiga 22 bulan lagi. Saya hitung masih 22 bulan lagi. Kira-kira Allah mau ngasih rizki apa lagi? Pertengahan bulan ada perwakilan dari Freeport datang ke Al-Azhar, nemuin saya. Allah ngaturnya, padahal dia nggak kenal saya, tapi ada teman dari Al-Azhar kemudian mengarahkan, kemudian ketemu saya. Beliau pengen membuat lembaga zakat, infak dan sedekah di Freeport. Karena potensi Freeport luar biasa, zakat karyawannya juga besar.
Maka karena melihat perkembangannya Al-Azhar Baitul Hikmat, lembaga zakat di Al-Azhar, karena saya memimpin di situ, maka kemudian saya pengen ditarik ke sana dengan segala macam fasilitas yang akan disediakan. Disediain untuk pulang pergi dari Freeport ke Jakarta, disediain rumah di sana, anak-anak mau disekolahin dengan gaji yang jauh lebih tinggi dibandingkan saya kerja di Al-Azhar. Subhanallah, siapa yang ngirim kayak gini? Belum tentu itu orang juga itu. Belum tentu itu orang. Saya kenapa bisa ketemu, bisa jadi kok ya pas saya ada, kemudian kok ya ketemu dengan teman saya yang kemudian nganterin ke kantor saya, kemudian diceritain tuh sama teman saya, dan kemudian pengen menarik saya, dan waktu itu pengen langsung dibawa. Dalam waktu beberapa hari saya sudah suruh nyiapin KTP untuk ngurus semua kebutuhan untuk tinggal di sana. Masya Allah. Saya cerita nih sama pengurus, Pak, ada dari Freeport mau ngajak saya ke sana bentuk lembaga zakat di sana. Jangan dulu dong, di sini kan baru 3 tahun, lagi bagus-bagusnya, lagi berkembang cukup pesat. Ya, namanya juga tawaran, Pak. Saya ditawarin macam-macam. Ya udah, di sini aja. Bulan depannya gajinya naik langsung tinggi. Kan kalau normal gaji naik setiap bulan, setiap tahun paling 10% ya. Pol-polnya tuh kira-kira 10%, 15%. Ini gaji saya bisa naik 80%. Kalau enggak Allah yang ngatur, enggak mungkin. Kalau normal-normal saja, enggak mungkin gaji saya naik sampai 80%, bahkan hampir 100%. Kalau enggak Allah yang ngatur, enggak bakalan mungkin. Itulah yang kemudian nyelesain cicilan saya 22 bulan kemudian. Selain itu, bukan hanya di situ, Allah ngirimin mobil, ya, mobilnya diganti. Ada yang suruh pakai ke mobil. Saya diminta menjadi konsultan, kemudian saya disiapin mobil. Kemudian di Al-Azhar pun, dibelikan 1 unit mobil, dan mobilnya itu lebih bagus daripada mobil yang saya sedekahin. Pak Sani boleh pakai, jadi saya boleh milih. Dulu punya mobil nggak bisa pakai mobil, sekarang nggak punya mobil tapi boleh milih 2 mobil. Mana ini kalau Allah sudah berkehendak kayak begitu caranya. Kalau mikirnya gimana dapat mobil ya nggak mungkin kita mikirin, ya biarin aja Allah yang ngatur. Nah gitu, luar biasa. Maka waktu itu alhamdulillah hari ini saya sudah bisa pindah rumah dengan rumah yang lebih baik. Saya sudah punya mobil, alhamdulillah. Subhanallah, Allah memberikan rezeki yang luar biasa. Dan begitu saya habis sedekahin mobil, itu pergerakan, peningkatan kemuliaan yang Allah berikan, rezeki yang Allah berikan, dan saya bisa menerbitin buku, kemudian dapat royalti, kemudian dari Universitas Al-Azhar. Orang biasa ini, saya mohon maaf ya, bukan karena ini, tapi ini mudah-mudahan jadi motivasi. Di saat orang lain tuh pengen kerja, pasti ngelamar, pengen jadi dosen ngelamar. Bukan, saya justru yang ditelepon sama universitas untuk saya bisa ngajar di universitas tersebut. Secara keilmuan saya belum sarjana, belum S2. Ya, belum S2. Biasanya kalau syarat jadi dosen minimal S2, dan saya belum S2 pun sudah boleh jadi dosen. Bahkan saya nggak ngelamar dari pihak Universitas Al-Azhar Indonesia yang berharap saya bisa ngajar di Fakultas Ekonomi. Allah yang Maha Ngatur. Inilah tadi saya bicara orang lain, bisa jadi orang bertanya, ibu-ibu para jamaah bertanya, emang Ustadz udah? Bisa jadi ini bagian dari kita berikhtiar memotivasi para jamaah sekalian untuk bisa bersedekah yang terbaik. Saya akan bacakan arti di surat Al-Baqarah ayat 264. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena pamer kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamannya orang-orang seperti itu seperti batu licin, ya, batunya licin yang di atasnya ada debu. Debu itu kecil apa gede? Kecil ya. Di batu yang licin, di atasnya ada debu, ya. Kemudian di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan yang lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.
Ya, kalau orang berinfak bersedekah karena ria, karena pengen pamer untuk orang lain, dianggap hebat, dianggap dermawan, ya, maka seperti batu licin, apalagi menyakiti penerimanya. Bapak nih kalau nggak saya bantu pasti tambah susah. Nah, kira-kira gitu. Ada orang miskin nih kita bantu, kita kasih makan. Bapak nih ya, kalau nggak saya bantu nih, nggak saya kasih makan, udah mati dari dulu. Masya Allah, jahat banget ya. Itu kan kalau yang kita kemudian bantu disebutin kayak begitu kan sakit hatinya. Allah menggambarkannya secara ekstrim. Batunya licin, di atasnya ada debu. Debu itu kan kecil sekali, enteng sekali, ringan sekali. Kemudian Allah menyapunya dengan hujan yang lebat. Hush! Maka batu itu kembali licin. Padahal kalau di batu licin kemudian ada debu, tidak perlu pakai hujan, cuman ditiup gitu doang aja udah hilang. Tapi Allah ekstrim banget ngasih gambaran ke kita. Di saat kemudian pamer, begitu cara Allah menghapuskan pahala kita bersedekah. Gak perlu pakai cuman pakai mulut aja, cuman gitu doang aja udah selesai, cuman giniin aja udah selesai. Kenapa harus diturunkan hujan yang lebat untuk menghilangkan debu di atas batu licin itu? Subhanallah. Mudah-mudahan kita akan tergerak untuk bisa bersedekah yang terbaik yang kita cintai, untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah Allah akan mengganti dengan perlipatan yang tidak masuk akal kita. Demikian, mungkin udah jam 12, kalau mau ditanya jawab. Saya kira ini sudah terjawab dengan kisahnya Mbah Kemi. Ya, tetap sih kita berhitungan bahwa Allah ngasih rezeki pada kita, kemudian kita dapat gajinya berapa. Tapi ada lagi hitungannya, ada kisah lagi yang luar biasa juga, ya. Di saat ini nggak nyambung nih urusannya ya, tapi itulah caranya Allah. Bagaimana ada seorang guru TK yang berpenghasilan 150.000 rupiah saja kalau di Indonesia masih banyak nih ya, di kampung-kampung itu masih ada guru TK yang bergaji 150.000 per bulan, ya. Kemudian datang nih ke Ustadz Yusuf Mansur, Ustadz, pengen banget gaji saya naik, gimana caranya? Karena uang 150.000 itu juga nggak cukup. Secara manajemen keuangan nggak cukup buat makan sebulan, buat transport sebulan, nggak cukup. Tapi TK itu baru bisa memberikan gaji sebesar itu. Kemudian ditanya sama Ustadz, memangnya pengen naik gaji sampai berapa? 500.000 Ustadz. Kok minta sama Allah cuman sedikit, kenapa nggak pengen 1 juta sekalian? Dipancing nih sama Ustadz Sumansur. Kenapa nggak pengennya 1 juta? Udah doa aja pengen naik sampai 1 juta. Enggak Ustadz, 500.000 aja. Kenapa nggak 1 juta? 500.000 aja. Kenapa nggak 1 juta? 500.000 aja. Ya udah. Kenapa 500.000? Karena kepala sekolahnya aja gajinya 450. Masa saya pengen gaji naik sampai 1 juta? Nggak masuk akal dong Ustadz. Oh ya deh, ya udah, kita doain. Habis didoain, ya tetap riyadhah, sholatnya jangan tinggal, tepat waktu, duhanya jangan tinggal, tahajudnya jangan tinggal, ya kan? Kemarin Ustadz juga pesen yang waktu pas di Al Junaid, sekolah Al Junaid, kemarin beliau live dengan jamaah di sana, mengingatkan kepada kita semua untuk tidak meninggalkan sholat duha minimal 4 rakaat setiap hari. Ya, karena Allah akan mencukupkan rezeki kita. Kemudian jangan juga tinggal sholat wajib plus sunnah-sunnahnya, qobliyah, ba'diyahnya. Kemudian juga jangan tinggal tahajudnya, ya. Kemudian guru ini ditanyain tuh, apalagi kira-kira kalau memang sholatnya nggak tinggal, duhanya nggak tinggal, tahajudnya nggak tinggal. Ustadz, saya berniat gaji saya selama 2 bulan 150.000 selama 2 bulan akan saya sedekahin. Oh ya, alhamdulillah, itu sedekah terbaik. Bisa jadi angkanya cuma 150.000, tapi dia punyanya uang ya segitu. Maka itulah sedekah yang terbaik. Baik, kita doain, kemudian
Beliau riado, sholat nggak tinggal, duha nggak tinggal, tahajud nggak tinggal. Selama 2 bulan disedekahin pol-polan tuh gajinya 150.000 selama 2 bulan. Maka di bulan ketiga datang lagi ke Ustadz. Ustadz, terima kasih ya. Woi, yang kemarin itu ya pengen gaji naik, gimana? Udah naik belum? Alhamdulillah Ustadz, gaji saya tetap 150.000. Loh, tetap 150.000. Ustadz juga, masa sih? Saya nggak percaya, masa sih? Udah kayak gini, masih Allah nggak ngasih rizki. Tapi ada cerita yang lain Ustadz. Pendapatan saya hari ini adalah 3.150.000. Loh, gaji sih tetap 150.000. Tapi subhanallah, beliau dinikahin oleh suami yang bergaji 3 juta. Ya kan begitu, rezeki kan tidak harus dari gaji kita sendiri toh. Lah iya, namanya juga caranya Allah udah kayak begitu. Ada yang luar biasa lagi Ustaz, bukan hanya di situ. Ternyata sekarang TK itu diserahkan kepada saya. Karena apa? Laki-laki yang menikahi saya adalah putra pemilik sekolah itu. Yes. Kalau nggak Allah yang ngatur, selama sekian bulan, sekian tahun ngajar nggak dilirik-lirik tuh. Ya kan nggak dilirik-lirik. Selama kemarin ngapain aja, kemana aja bang? Saya udah lama di sini ngajar, nggak dilirik-lirik. Ya, kok di saat kemudian beliau sedekah, Allah ngebuka tuh tabir. Beliau ngebuka tuh dari jadi tertarik. Ya Allah, dari mana aja kemarin bang? Subhanallah, kalau Allah sudah mengatur kayak begitu, yang tadinya enggak tertarik selama bertahun-tahun beliau ngajar, anaknya juga bolak-balik juga nggak naksir gitu, kok ya setelah sedekah jadi naksir. Kalau Allah nggak ngebuka itu hijab, nggak mungkin terjadi. Tapi beliau sudah sedekah pol-polan, bahkan gajinya selama 2 bulan disedekain semua, duhanya nggak cuma 4 rakaat, bahkan 12 rakaat dipolin, tahajudnya nggak tinggal, sholatnya tepat waktu plus qobliyah badiahnya dikerjain. Maka Allah juga begitu sayang kepada beliau. Dan sekarang akhirnya penghasilan beliau menjadi 3.150.000 dan juga sekolah itu menjadi tanggung jawabnya beliau. Langsung tuh melebihin kepala sekolah, yang punya sekolah lebih kepala sekolah. Subhanallah. Kalau dihitung dari matematika kita nggak mungkin terjadi. Tapi kalau matematikanya Allah sangat mungkin terjadi. Jadi kalau kita masih merasa kurang, bukan berarti kemudian sedekahnya kecil, justru gedein. Biar apa? Allah nyukupin rezeki kita, Allah nyukupin kebutuhan kita, Allah mengabulkan hajat kita. Bisa jadi gaji kita pas-pasan, tapi kita pengen macam-macam, pengen umroh, wajar nggak? Wajar. Pengen umroh kok nggak boleh? Pengen haji boleh nggak? Ya boleh. Pengen bantu keluarga yang ada di Jakarta, yang ada di Indonesia, pengen nggak? Ya pengen. Pengen berangkatan haji emak, pengen. Apakah salah? Pengenan itu, hajat itu nggak salah. Tapi caranya, ayo kita kerjain yang ini. Allah nggak akan bakalan diem di saat kemudian hambanya menyerahkan untuk Allah, maka Allah bantunya juga pol-polan dengan cara apapun. Ya, itu memberikan nafkah, memberikan infak, memberikan kebutuhan, mencukupi kebutuhan keluarga, kebutuhan orang tua. Tapi ini di luar zakat. Ya, zakat keluarin dulu pada orang lain, pada 8 asnaf yang lain. Tapi di luar zakat boleh untuk orang tua, karena orang tua tidak boleh menerima zakat dari kita. Saya hitung zakat ya, kalau orang tua kita miskin, termasuk bukan buat anak-anak kita. Kalau orang tua kita miskin, anak-anak kita miskin, yang tanggung jawab adalah diri kita. Kalau kemudian kita ngurusin orang tua, ngurusin anak dan nggak bisa bayar zakat karena nisabnya kurang, hartanya kurang, ya nggak wajib bayar zakat. Nah gitu aja, gampang ya.
ini pasti ikhlas banget. Tapi kalau nemunya semiliar, mikir juga tuh pasti. 10 juta aja mikir. Yang kita umumkan dulu tentunya ya, ada waktu 3 bulan untuk bisa diumumkan. Kalau memang barangnya berharga, kita dengan cara-cara kita, dengan cara-cara yang ini kan untuk bisa halayak ramai, halayak masyarakat mengetahui bahwa memang tidak ada yang merasa kehilangan. Kita yakini kemudian bahwa ikhtiar mengumumkan sudah kita lakukan ya, sudah kita lakukan. Kalau memang sudah tidak ada yang ngaku, ya nggak apa-apa, itu disedekahkan boleh. Nah, ini ada 4 ya orang posisi manusia yang ada di kita ini semuanya. Kalau kita posisinya ada di atas, posisi sedang bagus, jabatan lagi bagus, rezeki lagi bagus, keluarga bagus, maka apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi di saat kita posisinya lagi di atas, kesempatan untuk bermaksiat besar. Karena apa? Kita punya uang, kita punya segala macam, kita punya jabatan, kita punya macam-macam, koneksi itu luas segala macam. Kesempatan untuk bermaksiatnya lebih tinggi dibandingkan kita di saat waktu kita nggak punya duit, ya kan? Maka di saat posisi kita di atas, maka kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita syukur, maka Allah akan menjaga. Allah akan menjaga rizki kita, Allah akan menjaga jabatan kita, Allah akan menjaga kemuliaan kita. Ya, di saat kita syukur terus, dan pasti di saat kita syukur Allah akan nambah nikmat kita. Tapi di saat kemudian kita ada di bawah, nah ini di saat kita ada di bawah, maka di saat kita ada di bawah kita bersabar atas ketentuan Allah. Bukan berarti Allah marah sama kita. Kita dikasih sakit, pandangan kita bisa jadi Allah sepertinya marah sama kita. Tapi sebenarnya Allah lagi sayang sama kita. Benar tuh. Kenapa orang yang mau meninggal dunia kemudian sakit dulu? Kebanyakan orang sakit dulu sampai berbulan-bulan, sampai berhari-hari, bisa jadi banyak dosa-dosa yang belum bersih sebelum meninggal diberikan sakit. Biar apa? Dosanya terhapus. Di saat meninggal kemudian sudah tinggal sedikit atau bahkan sudah habis. Ya, pandangan kita kan seperti ya, udah gini susah banget sih gitu. Padahal Allah lagi sayang sama kita. Dan saat kita ada di kanan, kita harus ibadah. Kan berat tuh, sholat tahajud berat, bangun tengah malam berat, ngaji berat, sholat tepat waktu berat. Bener nggak sholat tepat waktu berat? Berat. Enggak nih, kalau buat di sini mah gampang semua, enteng semua, ya. Amin. Kita nih kalau udah kerja, mau sholat, ntar dulu, dikit lagi nanggung, tinggal ngeprint. Tapi kalau kemudian kita lanjutin, kemudian Allah akan memberikan kesibukan kita dengan kesibukan yang lain. Kalau kita geser nih dikit, ntar dulu lah, 4 jam lagi, nggak bakal mungkin kita dapat sholat 1/4 jam sesuai yang kita rencanakan. Ada aja tuh, ada telepon lah masuk lama banget, ada yang inilah segala macam. Maka ikhtiar semaksimal mungkin, bareng-bareng sama saya juga sama-sama ikhtiar. Saya juga masih bentang-bentong, pengen juga bisa rutin setiap saat harusnya sholat tepat waktu. Kalau perlu sebelum adzan kita udah nungguin. Wih, luar biasa. Sebelum adzan kita udah nungguin. Waktu adzan kita langsung sholat. Ya, di sebelah kanan kita ikhlas. Kenapa? Dengan kesulitan, dengan beratnya kita harus melakukan ibadah. Kalau kita nggak ikhlas, kalau kita nggak ridho, maka kita berat untuk melakukannya. Bangun tengah malam berat, yang lain berat. Maka kita harus belajar ikhlas. Di saat kita ada di kiri, di atas syukur, di bawah sabar, di kanan kita ikhlas, di sebelah kiri kita taubat. Kita di saat maksiat, kita salah, namanya juga manusia, tempatnya salah. Ya, bukannya kita manusia kemudian nggak boleh salah. Ya, namanya juga manusia, masih bisa salah, tapi kita terus ingat kepada Allah dengan bertobat. Ya, kalau negatif thinking ini harus belajar ikhlas, dan setiap hari, bahkan belajar syukur juga harus kita belajar. Ya, pernah kita hampir setiap saat kemudian kita mengucap syukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, Kau bangunkan aku pagi ini. Alhamdulillah ya Allah, Kau masih bisa berikan aku bisa melangkah. Lupa semuanya kalau udah nafas kita, gerakan tangan kita, sebegitu Allah kalau udah ngasih kita stroke tuh nggak bisa jalan.
Tapi kita lupa tuh selama sekian tahun Allah sudah ngasih kita bisa jalan segala macam. Ya, maka kita harus mensyukuri nikmatnya Allah. Negative thinking harus kita kikis dengan keikhlasan. Insya Allah itu nanti akan secara kontinu kita akhirnya berprasangka positif ke Allah. Misalnya kayak begini, kita disuruh Mansur nggak datang. Kalau kita negative thinking, gimana sih? Udah lama-lama dijadwalin nggak bisa datang juga. Loh, Allah yang maha berkehendak. Secara ikhtiar, secara manusia sudah dilakukan, ya kan? Bukan berarti kita kemudian nggak beli tiket. Oh, tiket sudah siap semuanya. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Di saat kita negative thinking, gimana sih Ustaz? Udah kayak begitu. Tapi kita yakinlah bahwa Allah memberikan yang terbaik. Oh, pasti ada hikmahnya. Ada juga yang naik pesawat, kenapa sih di cancel? Ya Allah, dan nungguin dari tadi di cancel, marah-marah bisa jadi. Ternyata di saat terbang beneran dan ada kecelakaan. Bisa jadi kita tuh taunya belakangan. Kenapa kita bisa berpikir positif dari depan? Oh, di cancel. Oh iya, mudah-mudahan ada hikmahnya. Insya Allah ini keputusan terbaik Allah. Gak mungkin semua terjadi tanpa izinnya Allah. Daun jatuh aja atas izin Allah, apalagi pesawat yang segitu gedenya, ya, apalagi tsunami yang menerjang Jepang, kalau nggak atas izin Allah nggak bakalan mungkin terjadi, ya. Pada Allah atas sedekah yang kita keluarkan. Orang kita nggak sedekah aja boleh minta sama Allah. Kita sedekahnya sedikit, bisa jadi nggak sedekah juga. Belum tentu juga semuanya udah berzakat. Saya berharap mudah-mudahan semuanya sudah berzakat. Tapi zakat itu kewajiban. Kalau sedekah sunnah, ya, bukan wajib. Tapi di saat kita punya ikhtiar, kita punya cita-cita, kita punya keinginan segala macam, kita bersedekah. Apakah di saat kita nggak sedekah, kemudian kita tahajud nggak boleh minta sama Allah? Kan ente belum sedekah, jadi saya nggak mau minta. Kan nggak kayak gitu. Orang kita nggak sedekah aja, di tahajud kita, di sholat kita, di duha kita aja boleh doa, boleh minta apapun, apalagi kita sedekah. Jadi boleh, ya. Insya Allah nanti kalau sudah makomnya nyampe, mau nggak doa biar mau sedekah banyak? Mau? Ikhlas, sedekah banyak, ikhlas, mau nggak? Ada doanya. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksain. Iya, kalau nggak dipaksain kita nggak ikhlas. Pikiran terus. Ya itu doanya udah paksain aja. Gak percaya sih, beneran dah. Udah mau dicatat ya? Coba nih, kalau di Indonesia kita bicara orang pagi-pagi sedekah 1.000, ya, siang-siang bisa jadi kita ditraktir makan senilai 10.000, ya kan nggak kerasa orang sedekahnya juga 1.000, jadi kita ditraktirnya makan senilai 10.000. Apakah Allah nggak balas? Balas tuh, Allah balas. Bisa jadi kita sedekah 1.000, tapi kemudian kita naik sepeda jatuh. Nah, saya udah sedekah, tapi kok tetap jatuh juga sih? Ya sedekahnya 1.000. Bisa jadi kalau nggak sedekah 1.000 tuh lukanya lebih berat dibandingkan waktu sedekah 1.000 kemudian jatuh. Tetap sih luka, tetap diserempet motor. Tapi bisa jadi kalau paginya kita nggak sedekah, bisa jadi kejadiannya lebih fatal daripada itu. Tapi kita nggak ngerti. Allah tetap ngasih, Allah tetap balas. Ikhlas nggak ikhlas kita tetap balas. Maka doanya Allah mau paksain. Kita nggak pernah ngerasain mendapatkan sesuatu yang besar. Orang kita sedekahnya juga kecil-kecil. Coba aja sedekah yang gede. Hari ini harus sedekah gede. Biar apa? Allah ngasihnya maklum. Mak pedungul lah. Jadi lawak. Ya kira-kira gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan termotivasi. Kita insya Allah gak ada yang rugi. Ya Allah, udah terlanjur nih motor saya sedekain, sekarang saya harus jalan kaki deh. Insya Allah Allah akan balas jauh lebih besar daripada itu. Ya, ikhlas gak ikhlas Allah akan balas. Ingat, insya Allah.
Bagaimana kita terus mempunyai semangat hidup walaupun dengan masalah? Maka ada 4 tadi. Di saat kita ada di atas seperti apa? Kita ada di bawah, kita harus apa? Di kanan kita apa? Di kiri kita apa? Kita sebenarnya ya kita sedih juga kalau itu bisa jadi saya yang mengalami. Tapi kan ini kan tugasnya teman-teman kita saling mengingatkan, ya. Ada dai-dai di sini, ada dai-daiyah, ada teman-teman IMAS yang kemudian menggelar pengajian. Mudah-mudahan dengan cara-cara seperti ini juga akan memotivasi untuk bisa hidup lebih baik, mau menerima apa yang menjadi ujian Allah kepada kita. Kan kalau kita kan merasa sedih, gimana sih Allah, saya lagi senang-senangnya sama anak saya kok diambil. Ya kan, itu kan ala kita, pemikiran kita kan begitu ya. Kita lagi senang-senangnya, lagi lucu-lucunya, ya Allah kenapa Engkau panggil? Sepertinya kita nggak ikhlas, padahal Allah punya rencana lain dan Allah ngangkat beliau lebih pagi, lebih dini ke sana untuk dipersiapkan untuk kita. Kita punya tabungan di akhirat, kita punya anak yang belum punya dosa, yang kemudian bisa nanti menjadi penyelamat kita di akhirat. Kan Allah kita sedih karena ketinggalan, tapi Allah, pemikiran Allah, konsepnya Allah justru lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Maka di saat coba kita baca ceritanya Nabi Ayub. Nabi Ayub itu dari gagah, ganteng, kaya, keluarganya baik, kemudian diuji oleh Allah SWT dengan apa? Dengan penyakit. Nggak ada apa-apa, dikasih penyakit. Apakah Nabi Ayub dosa karena melakukan kesalahan? Enggak juga, tapi sedang Allah uji. Dengan apa? Penyakit, sampai jijik istrinya kemudian ninggalin, anaknya ninggalin, hartanya habis. Tapi beliau justru ingat, sudah sekian lama Engkau ya Allah memberikan aku kenikmatan berupa keluarga, berupa harta. Masa sih dengan penyakit seperti ini kemudian aku ngeluh? Makomnya memang luar biasa. Tapi inilah yang kemudian Nabi Ayub ya diuji oleh Allah, diuji dengan kesulitan, diuji dengan penyakit. Nah, Nabi Sulaiman ini beda, diuji dengan kekayaan, dikasih kekayaan yang luar biasa banyaknya, menjadi orang yang paling kaya. Nabi kaya, soleh, siapa yang gak mau? Masya Allah. Bahkan bukan hanya kekayaan, bisa ngomong sama angin, bisa ngomong sama semut, bisa ngomong sama binatang yang lain. Kalau kemudian jadi lupa, ini kalau kita bisa jadi, kalau kita yang dianugerahi seperti itu, bisa jadi kita lupa diri. Luar biasa, punya luar biasa, kemudian jadi orang sombong. Tapi Nabi Sulaiman, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau tanpa izinmu ya Allah, saya gak bakalan punya kekuatan seperti ini. Kalau tanpa ridhomu, izinmu ya Allah, Engkau gak bakalan ngasih aku rizki seperti ini. Kalau Engkau gak izinkan aku ya Allah, gak bakalan bisa ngomong sama angin, suruh ke barat-barat, ke timur-timur, ke depan-depan, ke belakang-belakang tuh angin. Masya Allah. Tapi karena Nabi Sulaiman ingat bahwa semua kekuatan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru dengan kekayaan, dengan kepandaian, dengan ilmu-ilmu yang lain, beliau kemudian semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ini saya bacakan lagi di 274, orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang hari secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Berarti Allah bolehin, mau siang, mau malam, mau terang-terangan, mau sembunyi-sembunyi, boleh. Ya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Jadi kalau kita bersedekah, maka Allah akan memberikan ketenangan pada hati kita, pada diri kita. Ya, apakah mau sembunyi-sembunyi? Kalau bisa jadi gini, saya tadi cerita, kalau itu membuat diri saya menjadi sombong, menjadi riya, menjadi gaya, menjadi pamer, maka Allah akan menghapus pahala sedekah. Tapi kalau kemudian saya bercerita semuanya pada sedekah mobil, misalnya, berapa pahala saya yang Allah berikan kepada saya? Insya Allah. Ini tergantung, niat memang ada di hati. Dan yang tahu itu adalah diri kita sendiri. Maka kita harus berikhtiar menjaga niat. Tentu saja kita tidak langsung ikhlas, tentu saja. Makanya harus belajar ikhlas.
Ya, kalau kita sekarang mau sedekah banyak gak ikhlas, ya udah kita sedekah aja banyak walaupun belum ikhlas. Tapi kan kemudian di saat kemudian kita terbiasa dan Allah sudah menghadirkan rizki-rizki yang lain, maka kita sudah akan terbiasa menjadi ikhlas. Kan kita nggak bisa waktu pas kita kecil dulu ditenteng bapak ibu kita menuju ke musola, diajak sholat, apakah dulu kita mau? Kita kadang-kadang ngeyel, nggak mau apa, males. Namanya juga anak kecil, ditenteng, biar apa? Biar nanti biasa sholat. Ya, suruh puasa, masya Allah anak kecil suruh puasa, tega banget bapak. Bisa jadi kita diomongin kayak gitu sama anak-anak kita. Tapi kita memberikan pelajaran kepada anak-anak kita, walaupun hari itu belum ikhlas, tapi belajar ikhlas, biar apa? Biar biasa sholat, biar biasa puasa. Nanti kalau sudah waktunya, kalau beda, waktu kita masih kecil diajak sholat, sampai atau pilihannya sudah balik baru diajarin sholat. Kira-kira gimana? Berat Pak, Bu. Ya, di saat anak kita sudah balik, sudah wajib sholat, baru kita ajak sholat karena nggak biasa, jadi berat urusannya. Tapi di saat mulai dari kecil, dari bayi juga udah kita bacain doa, kita ajak sholat duha, kita tenteng ke masjid, udah kecil, udah bisa jalan, kita tenteng ke masjid, belum bisa jalan, kita gendong. Masya Allah, auranya itu akan menjadikan anak kita nanti di saat sudah balik, sudah tidak berat lagi untuk sholat. Kira-kira gitu ya. Suatu ketika kita akan mendapatkan makom di situ, tapi di saat kita belum terbiasa sedekah banyak, ya, atau kita ringan tangan banget tuh, bantu orang ringan tangan, gak usah hitung-hitungan secara hitung-hitungan, ya ini kan duit ini, kenapa harus kita hitung? Nah, kalau kemudian niatnya seperti itu, Allah pun akan mengangkat derajat kita dengan cara yang luar biasa, ya. Jadi jangan khawatir, Allah memang maha tahu. Tapi kalau kita kemudian juga, ya Allah saya pengen mobil. Nah kita nih lagi belanja nih sama ibu kita di supermarket. Kita pengen susu. Ya anaknya ini nggak ngomong, kan ibu tahu dong, masa sih nggak tahu anaknya pengen susu? Kan nggak kayak gitu. Tapi nggak ngomong nih anak nih, pengen susu. Tapi nggak ngomong sama mamanya. Ya kan tinggal ngomong aja, "Mah pengen susu." Oh ya dibeliin susu. Nah dia ikut aja. Mama ini nggak ngerti-ngerti. Kan saya pengen susu, mama nggak ngerti-ngerti sih. Dari tadi sudah muter-muter, nggak dibeliin susu juga. Lah nggak ngomong. Bisa jadi kayak begitu. Nggak ada salahnya kita nggak ngomong, kemudian kita berharap. Tapi kita dalam hati juga udah bicara sama Allah. Ya Allah saya punya masalah keluarga. Ya Allah saya punya masalah tentang jodoh. Ya Allah saya punya masalah tentang hutang. Ya Allah saya punya masalah yang lain-lain. Semoga Engkau mudahkan, semoga Engkau selesaikan permasalahan saya. Nah, ada satu strategi, cara cerdas untuk menyelesaikan masalah. Ada cara cerdas di saat kita pengen berangkat haji dan umroh, selain dengan cara-cara yang tadi Ustaz, dengan cara yang sedekah dan segala macam. Tolong doakan orang lain yang sedang susah biar Allah angkat masalahnya. Kenapa sih kita harus doain orang lain? Kadang-kadang kita terlalu ego pada diri kita sendiri. Kita tahajud nih, kemudian kita doa, ya Allah, mudah-mudahan saya sendiri. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa berangkat haji. Ya Allah, mudah-mudahan saya. Padahal di saat kemudian kita mendoakan banyak orang, justru sebanyak orang yang kita doakan itulah kebaikannya buat kita. Kenapa kita harus berdoa? Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu strategi bagaimana kita berharap Allah menghapus, memaafkan dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat, ya, mukminin dan mukminat. Karena di saat kita mendoakan 1,2 miliar orang muslim yang ada di dunia ini, maka 1,2 miliar kebaikan yang akan kita dapatkan dibandingkan kita, ya Allah maafkan dosaku. Nah, satu doa belum tentu dikabulin sama Allah. Di saat kita mendoakan orang lain, sebanyak itulah kebaikan yang akan kita peroleh. Gitu ya Bu. Ini insya Allah maka jangan apa ya, jangan malas untuk mendoain orang lain. Bisa jadi kita mendoain orang lain, bisa jadi kita mendoain tetangga kita, bisa jadi kita tahu
saudara kita, teman kita yang sedang sedih, kita doain, ya, kita doain. Insya Allah dengan kita mendoakan mereka, justru kebaikan sebanyak itulah yang Allah akan berikan kepada kita. Subhanallah. Ya, baik. Tadi saya sudah jelaskan ya, saya kira dari keterangan-keterangan tadi mungkin bisa nanti menjadi bahan untuk bisa disampaikan kepada temannya bahwa memang kitalah yang perlu zakat. Ini kita punya penghasilan misalnya 10 juta, zakatnya 2,5%, berapa angkanya? Berapa 2,5% dari 250 dari 10 juta? 250.000. Oke, kita nggak zakat. Oke, kita nggak zakat. Ya, kita lihat aja, karena itu haknya orang lain dan itu sudah diwajibkan oleh Allah dan kita tidak tunaikan, maka Allah tetap akan mengambil dengan caranya Allah sendiri. Mau dicoba silakan. Bahkan Allah ngambilnya bisa lebih besar daripada itu. Kita punya uang 100 juta, ya, zakatnya harusnya 2,5 juta. Kita nggak tunaikan tuh, dan itu bukan uang kita 2,5 juta. Dan kita nggak mau mengeluarkan zakat, maka bisa jadi baru keluar rumah mobil kita keserempet kok itu ketabrak. Ya. Ke bengkel habisnya 4,5 juta. Nah kita nggak zakat tuh. Bisa jadi, Ustaz saya udah zakat tapi tetap ketabrak. Yang tadi saya ceritain, saya sudah zakat, saya sudah infak, kok tetap ketabrak, kok tetap saya berdarah, naik motor diserempet orang, saya jatuh masuk rumah sakit. Bisa jadi kalau kita nggak zakat, nggak infak, bisa jadi meninggal. Tapi kita nggak ngerti, ya Allah ngasih menguranginya itu kan terserah Allah, karena kita kan catatannya di Allah gitu ya. Bisa jadi di saat kita nggak zakat, nggak infak, maka Allah tetap akan mengambil dengan caranya Allah sendiri. HP hilang, ini hilang, ya Allah benar. Banyak tuh orang yang cerita, ada orang yang udah gajian, udah disiapin nih dana zakat, tapi nggak diserah-serahin, tunggu ntar aja, malah masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit biayanya jauh lebih besar daripada itu. Dari Allah, dari kemarin saya mau zakat nggak ketunaikan, malah saya masuk rumah sakit duluan. Ada banyak tuh cerita-cerita yang kayak begitu. Nah, dengan motivasi zakat ini, jadi yang butuh zakat adalah diri kita sendiri. Yakini, sampaikan kepada teman-teman yang lain, saudara-saudara yang lain, bahwa yang butuh zakat bukan orang lain. Yang butuh zakat, infak dan sedekah adalah diri kita sendiri. Ya. Kemudian ya, bisa jadi Allah sudah langsung membalas, tapi kitanya yang nggak ngerasain karena masalah kita terlalu banyak. Ya, misalnya kita sudah sedekah pagi ini, Allah sudah balas dengan kesehatan. Bisa jadi kita ditakdirkan hari ini sakit, bisa jadi. Ya, tapi karena kita sedekah, bisa jadi Allah ngapus tuh sakit, nggak jadi hinggap ke kita hari ini. Padahal catatan Allah di Lauhul Mahfuz bahwa hari ini kita sakit. Bisa jadi hari ini kita jadwalnya kecelakaan, sudah jadwal tuh dari Allah. Ya, tapi subhanallah di saat kita sedekah, yang kayak begini-begini dihapus. Bisa jadi itu nggak kerasa sama kita, tapi yakini Allah tetap akan membalas. Bisa jadi cash, bisa jadi dalam bentuk yang lain, bisa jadi tidak di dunia, tapi juga di akhirat. Insya Allah. Saya tutup dengan surat Ali Imran ayat 92. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Ini kalimatnya yang kamu cintai, bukan kalimat yang tidak kamu cintai. Ya.
Kamu tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentu hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Kalimatnya, kita harus bersedekah, berinfak dengan harta yang kita cintai. Saya ngasih gambaran sedikit begini. Di saat ibu-ibu mau ke pesta, buka lemari, kira-kira bajunya gimana? Yang ini udah dipakai 2 kali, di sini sama di sini. Ketemu teman lagi, nanti ketemu ya bilangnya batik yang itu udah dipakai 2 kali 3 kali. Ini udah lama. Padahal baru dipakai 2-3 kali. Ya. Baju yang bawahnya lagi, ini juga udah dipakai 3 kali nih. Dan saya ketemu lagi nih sama teman-teman. Nanti kalau saya pakai ini lagi, dikirain nggak ganti-ganti bajunya. Begitu. Beda di saat kemudian, besok diumumkan ada anak-anak yatim yang harus kita kasih baju. Kemudian kita buka lemari, itu baju rasanya baru semua. Yang ini baru dipakai 3 kali, sayang mau dikasih. Yang ini juga baru dipakai 2 kali 3 kali, sayang juga mau dikasih. Ntar dulu deh, udah paling bawah yang akhirnya udah rombeng-rombeng beneran. Ya kayak begitu. Di saat kita mau pesta, persepsi kita baju kita lama. Di saat kita mau ngasih ke orang lain, persepsi kita baju kita jadi baru semua. Maka di Ali Imran 92 ini ditegaskan, kamu tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum memberikan harta yang kamu cintai. Cintai ya. Jadi kalau di dompetnya sekarang ada yang gede, ada yang kecil, kira-kira yang dicintai yang mana nih kira-kira? Mungkin nggak yang kecil. Saya kira begitu. Ya benar. Ini subhanallah ya. Kalau kita ya seperti itu, insya Allah bisa kita berharap bajikan yang sempurna dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan menginfakkan harta yang kita cintai. Ilmunya sudah disampaikan, ya. Ilmunya sudah disampaikan. Mudah-mudahan termotivasi dan juga mudah-mudahan tergerak dengan harta terbaik yang disedekahkan untuk kegiatan dakwah di Singapura. Insya Allah tidak ada ruginya. Bahkan Allah, saya yakin Allah akan memberikan balasan yang berlipat-lipat ganda buat kita semua. Nanti setelah selesai, tidak usah ada kotak amal ini, tapi ada sejadah nggak? Ada sejadah atau ada sorban atau ada apa? Biasanya kalau pakai kotak udah gitu ditutup lagi. Ini ditutup nih, jadi nanti yang dimasukin kecil-kecil. Saya nggak mau. Ini kan tertutup. Biasanya kalau lewat, apalagi kalau lewat, nggak ada yang lihat, nggak ada yang lihat. Akhirnya uang yang paling kecil dari dompet kita yang keluar. Kita berharap hari ini mempraktekkan apa yang saya sudah sampaikan. Yang butuh kita sendiri, tergantung kita mau ngasih kecil, maka Allah ngasihnya kecil. Nggak apa-apa juga. Kalau kita pengennya besar, apalagi sedang ada masalah, berikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nanti saya nggak mau pakai ini. Kalau perlu, kalau memang nggak ada sorban, nggak apa-apa, di sini saja ada. Nah, langsung saja pakai ini, ya. Biru lagi ya. Langsung silakan maju ke depan untuk bersedekah. Insya Allah, saya doakan, kita doain semuanya, mudah-mudahan Allah membalas dengan perlipatan, bukan sekali dua kali lipat, tapi 10 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan tak terhingga. Ya, nggak apa-apa, nggak bisa, biar kelihatan. Ya, sebelum praktek kita doa dulu atau kita doa ya. Kita tutup dulu pengajian kita kali ini dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad adada man shalla alaihi wa adada man lam shalli alaihi. Ya Allah ya Karim, Allahumma fir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi firli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta alamu bihi minni. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut
wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal anwar innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Ya Allah, terima kasih atas segala rizkimu, karuniamu, keberkahanmu, kenikmatanmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang bersyukur kepadamu setiap saat, setiap waktu, ya Allah. Maafkanlah segala dosa-dosa kami, sejak semua khilaf kami, ya Allah. Sejak kami lahir hingga Engkau cabut nyawa kami, ya Allah. Bimbing kami menuju ridho-Mu, menuju kasih sayang-Mu, ya Allah. Engkau yang maha menentukan segala keputusan, ya Allah. Berikan kami keputusan-Mu yang terbaik untuk urusan dunia kami dan urusan akhirat kami, ya Allah. Orang-orang yang sedang bermasalah, jamaah-jamaah yang sedang bermasalah, semoga Engkau angkat masalah itu, ya Allah. Orang-orang yang punya hutang, semoga Engkau lunaskan, ya Allah. Orang-orang yang sedang miskin, semoga Engkau kayakan, ya Allah. Orang-orang yang ingin berangkat ke tanah suci-Mu, semoga Engkau berangkatkan, ya Allah. Atas kasih sayang-Mu, atas kasih sayang-Mu, ya Allah. Atas rahmat dan hidayah-Mu, ya Allah. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana hamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, semua kami punya hajat. Semoga Engkau mudahkan hajat kami untuk Engkau kabulkan, ya Allah, agar memberikan kebaikan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Makasih dari saya, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.